Kita naik 82 ya kalau kita kan karena di kebun kacang naiknya dari Sarinah nih. Kadang aja gue ke 82 tuh. Nah di situ masih bareng-barengan teman-teman angkatan kita ya 89. Karena Gang Subur itu tradisinya anak Budut dan jadi lingkungan Budut, kampung Budut. Ya udah gitu aja sih Om. Akhirnya PGRI 4. Iya, akhirnya PGRI 4. Zaman gue kan pernah juga tuh damai tuh. Captun minta damai. Oh itu fenomenanya tuh. Nah, damai. Captun sempat minta damai. Kan kalau bicara dia nih pelakunya dipanggil. Kenapa gue yang dipanggil tuh kita sama datang ini ke kan? Captun ngundang. Captun datang ke Budut. Tukeran baju, kita buka baju di situ. Bener, zaman Polisi kita pilok-pilok tuh Budut Bob mungkin Captun. karena pusing juga. Gitu. Iya. Polisi gue seneng nih begini nih. Sawah besar nggak ada ribut ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia 75 channel. So kali ini balik lagi ke Budut, sekolah sejuta umat. Oh jadi anak Jakarta dulu pasti maunya larinya ke Budut. Bang Ayo sama Bang Raya dia akan bercerita tentang bagaimana bentrok sama Captun dan Tujuh, dan juga akan mengatur cepet-cepet yang ada di Pasar Baru. Jangan lupa like, subscribe, komennya untuk Indonesia 75 channel dan like and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi dengan Dawai Bonser di Andrew Najir 75 channel. Dan Asik. kali ini gua sama abang-abang yang awet pun udah luar biasa. Umurnya udah luar biasa, di atas gue jauh banget ya kan. Tapi tuanya tuan tua kayaknya. Enggak, abang masih ganteng Om. Siapa masih ganteng ya? Pokoknya kesan-kesan waktu zaman muda seperti apa itu masih ada sampai sekarang. Dan gua pertama kali ini ketemu abang-abang ini kayak muda lagi jadinya. Amin, amin, amin. Makanya ini kita bernostalgia nih. Ya, gua lagi silaturahmi ke daerah Kalimati masuk. Iya, Cengkareng. Cengkareng. Oh, masuk ke barat berarti nih? Barat Cengkareng. Barat. Ini daerah Cengkareng, Kalimati. Basis barat gitu. Ini abang-abang legend di awal-awal 90-an ini, dan mereka beberapa kali tampil di podcast di channel sekolahnya. Dan pengen tahu sebelah gue ini siapa mereka. Mungkin sebagian penonton gue udah tahu abang-abang ini kan, udah nggak aneh ya kan. Pokoknya namanya sering disebut lah di podcast. Makanya gue hadirkan di sini. Ya langsung aja kita selo buat abang-abang ini. Oke. Bang Raya? Iya. Selo bang. Ya, aneh Raya. Kebetulan di basis barat ya 913 gitu. Ya mudah-mudahan tetap sehat lah. Amin. Dari Budut pagi siang bang? Dari Budut siang, Budut 4 siang. PGRI 4 ya? PGRI 4 gitu. Alumni tahun 90. 90. Abang gue nih ada lagi yang topinya Oke, nama saya Ayo dari basis Tanah Abang tahun 90. Salam kenal buat temen-temen Bonser ya. Iya, dan nonton Dan semua penonton. kita penonton channel-channel Iya, STM. Iya. Cakep. Salam teknik dah. Siang juga bang ya? Siang, PGRI 4 juga? bagian 4. Kalau Bung Raya nih mesin, kita Oh, dia bangunan. bangunan. Beda Ente jurusan. bangunan 1, bangunan 2. Bangunan 3. Oh, abang bangunan bertiga. Iya. Gila. Bangunan tuh pilihan terakhir, tapi paling banyak budut bangunan. Oh iya. Karena mau nggak mau, yang penting masuk budut. Iya, Bangunan juga bangunan. ajar. Iya. Gitu. Gimana bang, pas lah? Iya, siap. Oke. Lancar nih ngobrol. Oke. Dulu masuk budut berarti tahun 87 bang ya? 87. Nah, gimana ini dulu abang dari Tanah Abang, abang dari Barat, terinspirasi bisa masuk budut dari Bang Raya? Oh iya udah. Jadi gini ya, kalau di aneh kan dulu di Gang Subur tuh, ya kan? Gang Subur ya? Gang Subur gitu. Kebetulan kalau di Gang Subur tuh udah tradisi tuh. Jadi kalau sekolah tuh di Budut. Jadi bukan di eranya aneh aja tuh, di era di atas-atas aneh tuh ada juga tuh.
yang bapaknya budut, anaknya budut gitu ya kan, yang apa tuh bahasanya, yang kakaknya budut terus bapaknya budut, anaknya budut. Udah dinasti Gang Sultan. Jadi ya, sebut aja. jadi kalau bahasanya, habis mau gimana lagi Om? Jadi bahasanya gini, dulu kan kenapa kita main kan kita tanya tuh, lu sekolah di mana? Di budut. Ah udahlah, gue ikut budut aja lah, kan enak juga tuh sekolah bareng-bareng gitu. Terus seandainya kita beda sendiri kan jadi aneh jadi aneh ya kan. Ya udah, karena Gang Subur itu tradisinya anak budut dan jadi lingkungan budut, kampung budut, ya udah gitu aja sih Om. Maksudnya akhirnya PGRI 4. Iya, akhirnya PGRI 4 gitu. Kalau mungkin ke SMA, Andi diterima di SMA kan. Kalau dulu kan STM name-nya harus lebih gede ya gitu. Dan waktu zaman abang anak Gang Subur, anak pagi sama anak siang banyakan mana, seimbang? Lebih banyak anak siang sih gitu. Zaman itu banyak lebih anak siang. Sampai ke bawah juga lebih banyak anak siang Dibanding gitu. anak pagi. Tapi anak pagi ada juga gitu. Cuman anak Gang Subur berarti otaknya taker ya. Iya, Siang. iya. Emang kalau otak harus ketaker Om. Kalau nggak ketaker gedean otak sama pala jadi lucu Om. Kan gitu ya. Keluar dong. Iya, ntar keluar ya nggak. Hidrospalus. Kalau Bang Ayo gimana Bang? Masuk gimana nih Iya, cerita jadi itu? gini, kalau kita kan 9 tahun di barat terus nih, di Jatipulo. Jadi kita pengen masuk ke Jakarta Pusat nih, dekat sekolahan lah bahasanya. Sebenarnya kita nggak tahu banget tentang budut ya. Lebih pada gue pengen STM deh, dan abang gue tuh yang daftarin gue masuk. Oh, lu Ini real ya cerita. bukan kayak ini kan lingkungan nih. Ah. Lu jadi abang lu sendiri. Emang, jadi abang gue ngedaftarin, lu mau STM, oke, STM sono gitu kan. Tapi dari SMP udah tahu nih anak budut kayak apa, ada lulusan gue juga di sana gitu kan. Budut iya. Jadi ya udah, katanya temen ribut segala macam, enggak, biasa aja gitu kan. Begitu gue masuk, gue tinggal datang sekolah doang tuh. Hari seminggu pertama deh tuh, nah itu gue minta pindah tuh Rai. Bukan nggak kuat. Abang masih 82 masih ada Bang? 82 ada. Masih armadanya masih ada. Masih kita naik 82 ya kalau kita kan karena di kebun kacang naiknya dari Sarinah nih. Iya. Kadang aja gue ke 82 tuh. Nah di situ masih bareng-barengan teman-teman angkatan kita ya 89, Iya, 90. Ada juga masih yang eksis juga masih banyak di Tanah Abang. Terus seminggu kenapa gue mau minta pindah tuh ya, cari yang SMA cadangan karena di sebelah lagi main musik Rai. Oh iya. Oh kenceng banget itu SMA 1. Bang, aduh gue bang tampang serem Zaman itu semua. tuh Bang. Hah? Rolling Stone kayak gitu ya. Oh zaman Iya, dulu. zaman Rolling Stone. Enggak. Jumping Jack Flash dia Iya. nyanyiin. Oh, gila. sama Bon Jovi juga. Nah, Bon Jovi. Wah, dari pas kelas tuh gue salah masuk kayaknya. Akhir-akhir kata babe gue, lanjutin. Udah pilihan lo tuh. Iya. Udah kita nyaman di situ dan cari sesuai deh tuh. Bagaimana nyesuaiin diri. Ketemu deh sama veteran-veteran ya. Bang Jago deh kayak. Enaknya dulu kan gitu ya, masuk di budut. Wah gila nih, pertama gue nginjek kaki di budut, wih asik juga nih sekolah di budut, udah pakai jeans. Oh, baju- masih Iya, ketat ya? iya masih bebas ya. Udah tuh, wih rambut gondrong-gondrong juga tuh. Buat Wah, dia, buat gue enggak tuh. Kita ngalamin tuh Bang. Ngalamin. Oh, gue Dari pertama masuk budut. Oh jadi gini, gue orang yang pertama masuk budut kelas 1 bener. Kelas 1 doang gue bener. Kelas 2-nya Ya. gue celana udah lepis tuh. Pakai sendal gue, sendal jepit. Gue orang yang di budut yang sekolah pakai sendal jepit gitu. Rambut gue panjang gondrong. Gitu. Ya walaupun Menyesuaikan keadaan. ya bukan Lagi tren dulu ya. Lagi Iya, tren. iya, maksudnya Lagi gini tren. dalam Zamannya artian thrash kalau metal kok. di atas kita bebas ya, boleh gondrong. Pas di kita udah mulai ada itu tuh. Operasi. Operasi rambut, iya. Paling ya kita kabur-kabur aja gitu. Tapi lepnya mah tetap ya. Kalau lepis sih ya gue tetap. Jadi kelas 1 doang deh tuh gue pakai putih abu-abu gitu. Kalau kelas 3 udah gue nggak punya putih abu-abu tuh, udah lepis aja. Nah, zaman itu penataran P4 kita ya zaman itu ya. Ada Bang ya? Ada. Apa Bang penataran yang nggak lupa Bang? Ada kisah nggak Bang? Gue sih nggak ditatar ya. Oh, Gitu ya. Anjir. Bener. Kayak senior banget. Iya, malah gue pernah ribut juga tuh sama kelas 3 tuh, gue kelas 1 tuh, di mobil tuh. Gue nggak tahu ternyata dia kelas Ya. 3 gitu ya. Tapi sih gue cuek aja ya, gitu ya. Karena kan di budut kan harus nyali kan, gitu. Tuh. Ya kan bukan masalah senioritas ya. Lu senior juga kalau nggak ada nyali juga percuma. Jadi gitu.
Jadi kalau yang gambaran gue lihat penataran teman-teman gue jalan jongkok, gue sih nyelonong aja gitu, nggak ada masalah gitu. Gue bilang, ini jujur nih, gue nggak mau cerita inian. Jadi gue nggak ada yang diganggu. Mungkin karena tradisi ya, mungkin karena gini ya, karena di kelas 2 kelas kan anak-anak gang subur juga gitu. Oh, karena seniornya banyak kan gang subur, pada kenal. Iya, kalau kayak lu anak mana nih? Gue anak gang subur. Iya, karena di Budut gang subur tuh udah teridentik. Oh ya udah dah, emang dia udah tradisinya anak Budut. Gitu nih. Jadi aneh nggak ada itu. Biasa-biasa aja. Kalau abang gimana penataran bang? Kalau kita ya kebetulan gue sampai jadi bendahara OSIS tuh gue. Oh iya benar. Jadi kalau gue bilang, aduh gue masuk kemari-mari nih, gue aktif di PMR gitu kan dulu zamannya ya. Oh berarti ente anak OSIS bang ya? Anak OSIS juga. Sama bang anak OSIS. Anak OSIS ya. OSIS. Rokok sisong. Jadi kalau kita di bahasanya uji mental deh ya. Iya bener. Nah, ketemu sama veteran lah bahasanya. Lu sampai di mana nih gitu. Lu disuruh sama gue mau nggak nih gitu kan. Di siapa namanya? Mesak. Oh iya. Bias mesak. Biasa dah kompas bis gitu kan. Mintain. Bang, gua nggak biasa nih begini. Ya udah kita ikutin aja tuh. Ini bicaranya di Budut apa di Basis? Di Budut. Di Budut. Jadi kita itu di Pasar Baru ya. Udah jatuhnya udah Pasar Baru. Pasar Baru. Jadi dia tuh udah senior, ada apa ya? Udah keluar ya. Oh iya. Nah, zaman itu 913 nongkrongnya di mana, Bang? Ya di Pasar Baru, di halte depan ini. 82? Sama. Di depan ini apa? Gedung Senian. Haltenya. Kan dulu kan halte tuh di tengah-tengah. Sesuai tracknya pulangnya masing-masing. Iya, gitu. Udah pokoknya berebut dari jendela, dari mana aja tuh ya mau naik gitu. Gantung segala macem, nggak kepake tuh pintu biasanya. Nah, zaman itu kan yang aneh tahu identik nama basis itu kan identitas kayak misalnya 913 wow, 806 mom ya kan, 82 apa Bang? Kalau kita Tanah Abang aja sih. Itu nama daerah ya, ini Budut Barat. Iya. Westapia Budut Barat, ini Budut 806 Budut bukan nama bis kan waktu itu. Bukan. Jadi anak Tanah Abang aja. Nongolnya nomor basis nama bisnis. Kalau iya itu ada, jadi menurut gue sih gini, itu kan terintegrasi ya kita ya di 913 ya. Sebenarnya kalau udah coret-coretan sih ada ya 913, cuma mungkin ya itu tadi labelnya belum ada gitu. Basis memang lahir tuh di bawah ente. Di bawah gue gitu. Basis legalitas mungkin tadi. Karena dia otaknya masih lebih muda jadi lebih fresh ya. Oh kita bikin aja nih 913. Wow gitu. Iya kan. Kalau di kita sih cuma lebih cenderung itu ya, lebih cenderung paling kalau pilok 45. Iya. Budut 45 gitu. Oh waktu itu 45 bukan 145. Iya enggak 145. Kita nggak gabung. Karena kita nggak gabung pada saat itu. Jadi kita mau bahasa invasi ya. Jadi kalau kita main begitu, budutnya budut 45 mau dipilok mana ya? 45. Satu makanya ada yang ngeledekin budut 45 menit, cetak foto dulu. Oh, ini Ujang. Iya. Legend itu. Legend Ujang. Itu yang bikin jadi memori ke catat tuh dia. Mungkin kalau nggak ada Ujang kita nggak punya memori. Iya. Gua salam salut. Emang budut apa ya? Ujang tuh diciptakan buat anak budut kali. Asik. Terlahirnya buat anak budut. Iya. Born to budut ya. Tapi masih punya utang nggak Ujang? Ya. Kalau orang nyolek juga nggak apa-apa. Orangnya ikhlas aja ya. Kalau dia nggak marah. Bayar ntar jang. Gorengan gua nggak jadi. Perak padahal dulu. Iya benar. 7.000. Ujangnya terlalu hiper juga ya. Orang kita nggak dipoto tiba-tiba foto kita ada. Lu mau foto nih kan dulu tembus kan. Salahnya dia ya kan gitu. Tapi emang unik ada Ujang ya. Alhamdulillah. Sebegitu banyak ya anak budut, sebegitu bahasanya bangornya anak budut, tapi nggak ada tuh yang ngebangorin Ujang. Kalau ngebecandain ada. Kan kalau misalnya jahat ya, gua ambil aja kameranya. Iya maksudnya anak budut nih, gua ambil gua jual. Nggak ada satupun. Karena gitu. penting banget Ujang pada saat itu. Iya gitu. Dan gua salutnya Ujang berani gitu masuk budut. Ya kan yang terdengar laki semua. Mukanya sanger-sanger ya kan. Apa Ujang emang nyari yang begitu kali ya. Kalau lu bayar ya, lu tebus aja. Iya gitu. Bahasanya asik deh pokoknya. Nah, unik kan zaman itu Bang cenderung hambatan pulang dan pergi
itu versinya banyak kan SMA bang ya. Dan ada cerita apa bang di kelas 1 bang? Untuk apa nih misalnya? Untuk pergi dan pulang sekolah. Untuk istilahnya kesannya atmosfernya pada saat itu. Oh iya, sebenarnya kalau barat ya, kalau bicara Budut paling aman tuh basis barat, paling aman. Kalau mau pulangnya dari Istiqlal, kan di ke Nggak barat ketemu itu musuh ya? ya, di barat itu kan ada 913, ada 26. Mas, Iya ada bis tingkat 913, ada bis tingkat 26. Kalau lu mau aman, lu pulang dari Istiqlal, naik 26, nyampe rumah deh tuh sampai barat. Karena udah belok Harmoni kan kita beda lagi. nggak ada lawan tuh, ya kan. Tapi karena kan kita anak STM ya bahasanya ya. Nggak seru aja. Nggak seru satu, ya kan. Suka genit-genitan tuh sama musuh gitu. Jadi bahasanya Cari story. nyari story kan. Kalau kita STM kan harus punya cerita dong. Nih, akhirnya kita naik 913. Lebih ke 913. Iya, kita muter. Kan muter kan lewatin anak SMA 7 tuh. Udah muter sampai Senin balik lagi tuh muter lagi lewat. Iya, jadi 2 kali muter. Berarti gitu. emang nyari keributan bang? Emang bukan nyari keributan, Ngapain muter? nyari perhatian gitu sebenarnya. Iya. Godain, genit. Godain gitu. Terus masih sore bang? Iya, sebenarnya kalau ya itu kalau basis barat sih kalau mau dibilang aman. Ya kan? Tapi kalau misalnya aman doang kan gak enak ya. Hidup kalau lurus-lurus doang kan gak enak ya. Ya, mesti ada. Kalau pergi siangnya juga sama tuh? Kalau pergi siangnya sih lebih aman ya, karena dari ujungnya dari apa nih Kalideres sampai kita nggak, kalau zaman gue, zaman gue ya memang udah ada tuh STM 6 dengan 204-nya, STM apa 7 dengan 7 Raja Wali tuh, iya 1 DKI 203 ya kan, PPD udah ada dan mereka penuh juga gitu, tapi nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah awalnya, nggak ada masalah gitu. Enak sebenarnya bang sekolah gitu. Iya, kalau 913 tuh sebenarnya. Nah, pecahnya di mana nih? Kan itu kan udah enak tuh 204, 203, 913 tuh. Nah, kalau bahasa pecahnya tanya sama adik-adik gue tuh. Kenapa tuh bisa pecah ya kan? Soalnya zaman ente aman tuh bang. Iya, tapi zaman gue juga udah ada riaknya, Atau kita nggak tahu ya bahasanya, apa kita bahasanya diadu domba atau apa kan gitu ya bahasanya. Pernah juga tuh kejadian. Jadi bahasanya dari Grogol tuh teman-teman turun tuh di GS. Ya kan ada yang nantangin Budut. Siapa yang nantangin Budut nih? Anak-anak STM 6 nih, 204. Aneh bilang udah lu di sini semua. Gua aja yang naik ke atas. Gua naik tuh bertiga tuh. Gue, Bang Bitel sama Chandrek. Gue naik tuh satu-satu gue tanyain tuh, ya kan. Sampai gue turun di Gajah Mada. Satu-satu gue tanyain, lu nantangin Budut? Bukan. Sama Om Bitel malah dipukul. Oh enggak. Itu semua anak STM 6 ketemu? Di mobil, emang anaknya. Gue naik ke mobilnya. Naik mobil ke STM 6? Iya, gue masuk ke mobilnya STM 6 itu. Sampai di ujungnya atas tuh. Gue tanyain satu-satu. Iya kan, enggak bang, enggak ada yang nantangin Budut. Udah gue turun dong dari. Isu berarti? Terlepas isu kan biasanya begini. Mungkin nggak berani juga kali ya. Karena kan Budut terlalu besar juga pada saat itu. Ya kan. Jadi bahasanya kan kalau nggak mungkin dong teman-teman kita ngarang cerita. Kan zaman dulu nggak ada dongeng. Iya, zaman dulu nggak ada dongeng kan, nggak mungkin dong temen dia kan. Akhirnya gitu. Akhirnya gue yang naik tuh sampai gue turun di Gajah Mada. Dari Gajah Mada ya udah gue ke Budut gitu. Karena kejadiannya seperti di 203 juga gue begitu juga tuh. Gue naik lagi tuh. Gue tanyain satu-satu anak DKI itu. Enggak juga. Nggak tahu deh enggaknya, apa dia kagak berani kan gitu kan. Dia bilang begitu bahasanya. Pokoknya ada sulut info dari temen langsung aja. Oh langsung, kalau kita lebih langsung ke apa tuh? Kalau bahasanya apa? Langsung ke, lah ya? Iya langsung ke titik sasaran. Iya titik sasaran. Sampai dulu zamannya STM apa tuh Pluit PLO ya? PLO kan zaman 90 kan baru ada tuh. 15 ya? 15 PLO ya, masih ada kan nongkrongnya di Grogol tuh. Ya kan? Itu kita sampai datangin juga tuh. Ada bahasa datangin Budut tuh. Ya kan? Itu kalau gue nanya gue pakai kaki tuh, gue tendangin. Tuh, lu nantangin Budut. Apalagi dia baru nongol ke dunia. Iya kan dunia pendidikan. Oh enggak, dia maju deh pada nunduk gitu. Ini gue anak Budut nih yang ada di muka lu nih gitu. Lu pada nantangin Budut gitu. Karena di tradisi zaman gue kalau nanya orang tuh nggak nanya dulu Om. Mukul dulu, nendang dulu baru nanya. Lu anak mana? Nanyanya belakangan. Nanya belakangan. Paling sial aja tuh kalau misalnya bukan anak yang kita tuju tuh, ya enggak.
ujung-ujungnya kan kepukul-pukul juga gitu bahasanya. Oh, banyak cerita itu, Mas. Iya, jadi begitu sampai di Blok M juga lagi kita nyari anak penerbangan gitu. Nendang dulu, nonjok dulu, lu ada mana? Iya kan gitu kan. Berarti teknik interogasinya beda ya? Iya, emang harus seperti gitu kan. Kalau rada ketakutkan banget kan, oh berarti emang dia anak penerbangan nih. Oh, nanya dulu ntar dia ngelawan. Oh iya, kalau nanya dulu dia bilang permisi dulu, ya enggak? Gue mau beli rokok dulu ya, lu di sini kabur dia. Kalau dia udah dipukul sama ditendang kan dia mau kabur, urusan dia deh, yang penting gue udah mukul kan gitu. Yang penting mop dulu deh. Iya, jadi begitu bahasanya. Karena diajarinnya juga begitu. Dari senior-senior. Dari senior gitu bahasanya. Bang Ayo gimana Bang Ayo? Ke kelas 1 ceritanya atmosfernya zaman itu di pusat gimana nih? Kalau kita lebih pada beradu di jalan ya, Iya, anak tenabang dan dibawa-bawa lah bahasanya. Karena tenabang nih gitu, gua anak tenabang. Kumpulnya sama Dede juga di Pasar Baru. Jadi kita tahu tuh ya pergerakan teman-teman. Terus catatan aja nih ya, wah jadi ada yang stylenya style apa ya, seniman ya, ada style pelajar ya kan, nggak bukan style STEM gitu. Jadi gue ceritain aja nih, jadi ada temen gue emang udah stylenya STEM dan semuanya budut tuh. Atribut semua. Oh, semua budut tuh. Jadi mau ngaku apa lagi kalau di gap anak Kalau 70, iya. Dia mau ngaku anak SMA tapi lu semua budut. Jadi dia pasrah aja digebukin tuh ya. Ya, tapi dia emang cintanya begitu ya. Nah, terus kita di Tenabang nih, kebetulan gue mainnya kan ngayap nih. Ke 806 IE, 913 IE, 106 IE, 1210 Majestic juga gue main gitu kan. Karena teman kelasan gue tuh lebih cenderung dominan gitu ya. Di teman kelasan gue tuh dominan di masing-masing basisnya gitu. Makanya gue main nih, undangan lah bahasanya. Nah, kalau gue kesannya tuh sama Petruk sih ya. Petruk. Petruk angkatan teh Bang ya? Iya, kelasan gue itu. Petruk sehat Bang Petruk. Lama nggak ketemu nih. Jadi ini kisah nyata juga ya. Jadi begitu gue mau nganterin dia pacaran, gue cuma berempat tuh Ray. Gue, Roman, Petruk sama bininya almarhum. Nganterin Petruk pacaran. Petruk pada saat itu udah donjuan ya. Ya, jadi gue terangin ya. Jadi Petruk gini, Petruk kan pacaran tuh. Kalau misalnya pacaran nggak ada sama dia. Gile loh. Kan lu bertiga sayang banget tuh. Waduh. Kan dia kayak ini Bang, zaman sekolah kayak Rendra gak Bang? Enggak. Oh, sekarang aja. Iya, sekarang aja. Kalau zaman sekolah kayak Petruk. Oh, karena hidungnya lebih gede dari badannya itu. Pokoknya dia tampilannya beda deh. Iya. Kalau kertas tuh dari celana lepis yang dipotong, ditulis budut gitu. Iya, pokoknya demen bercanda lah. Nah, nganterin Petruk gimana nih? Nah, sampai jadi begini ya, karena 58 kita taunya basis gede kan. Iya. Naik mobil Kemayoran. Iya. Jadi kan kita mau ke Rawamangun pada saat itu. Jadi begitu masuk jalan Garuda, Sabtu naik 17 tuh. Rame tuh. Gue pikir gue rame juga ya nggak ya. Gue cuma berempat tuh, anak budut yang lain anak doski dan campurannya tuh bubar. Tinggal gue doang berempat tuh di dalam mobil. Di dalam mobil. Kita Petruk masih rangkul-rangkulan sama almarhumnya kan. Ya gue bilang, Truk dikelilingin, biarin mau ngapain dikeliling-keliling juga. Udah jadi kita tuh nggak pernah gimana ya, was-was gitu ya sama musuh, namanya pelajar sama pelajar ya kan. Gitu. Terus udah gitu kita biasa di move ya, atau biasa mental kayak begitu, tenang aja tuh. Yang penting jangan masuk bis. Di si Captunnya? Iya. Oh, barang gede-gede. Lu anak mana? Gua anak PAMI, disambit baru kita lawan. Jadi udah tinggal berempat tuh, ya. Di Petruk belakang, si Roman udah ngumpet tuh. Yang depan anak doski, kita di tengah tuh ngambilin batu tuh. Sampai polisi baru masuk tuh. Dan alhamdulillah aman tuh. Cuma pakai ini gesper lepis yang tajam tuh. Letak dan naik letak gitu. Pegangin tuh, yuk lo jangan kemana-mana. Bininya udah teriak-teriakan, pacarnya ada jadi bini kan. Iya. Nah, Petruk tuh ya Petruk, udah tenang aja gue bilang. Udah naik polisi tuh, baru gue turun tuh di Jiung. Nah, nyampe rumah bininya? Enggak, belum rumah bini, jadi ke rumah om gue tuh, kebetulan pas pampres dulu om gue tuh. Cari, gue udah bocor, cari gue gitu. Bocor gue sini nih. Bang, ini kan bicara pergi pulangnya sama kan? Apa nih? Masih mikirin pulangnya gak? Enggak, jadi kalau gue nih, kalau gue pergi sekolah nih, pulang bisa sebulan baru pulang. Di 806 ya. Karena gue ngayap. Itu kan ganti-ganti kolor Bang? Nah bukan, jadi kalau di temen nih, ya lo bilang tahu deh fotokopi ya, bolak-balik ya enggak.
Kadang nih Berarti orang omongan gue tuanya terbukti dong. Iya, bener. Iya, iya kan? Bener nggak? iya kadang begitu Iya nggak? gue kagak doyan. Ya tapi kalau gelap mah sama aja. Tapi abang kalau segitu bang? Iya, dia kalau Gue pernah sampai orang tua gue ke Budut nyariin gitu kan. Kenapa nggak pulang gitu? Karena gue kan Komunikasi kan nggak ada waktu itu kan? telepon, Iya. telepon udah ada. Anak tiri jangan bang lu bang. Nah, jadi gue dari SMP udah suka ngayap-ngayap. Sampai orang tua dia tuh main ke rumah orang tua gue main ke rumah dia. Sampai Saking deketnya. Nah, saking deketnya. Bu, tolong nitipin anak saya. Jadi kalau sekarang kita baru sadar tuh ya, orang tua matanya panjang yo, nungguin lo takut lo kenapa-napa, ya kan? Bang, sebulan lo kagak pulang. Gue orang tua anak jelek gini. Gue kesayangan begini. Udah tuh, Jadi jadi yang ditempatin sebulan lu bang. iya. Dan jangan salah loh, kita ngerjain sesuatu di situ. Dulu masih zamannya sablonan ya, sablonan pales tuh kita ngerjain. Jual 3.000. Tapi emang zaman kita emang gitu ya. Dan gue dikasih ongkos babe gue tuh bulanan, nggak harian. Iya. Jadi gue bisa ngolah sendiri. Itu jajannya. Iya, lo mau ulangan, bayaran di situ. Dan gitu 3 tahun free naik bis ya. Gitu. Gue kalau gue kelas 2 justru gue udah nggak bayaran tuh sama gue nggak pernah minta bayaran tuh sama bokap gue. Karena bisa ngejob sendiri. Bukan karena gue sama copet tuh minta. Nih gue bayaran nih, lu bayarin gitu. Nah ini style preman nih, alumni, ya nggak? Bukan pelajar, beda. Enak aja kan gue sekolah juga. Sekarang gini, Kalau di pasar baru gue begitu. Kalau di apa Istiqlal tuh, wah gue bayaran nih, gue cari dulu nih. Ya nggak apa si Agus, apa si Makmur nih, ya kan? Bang, mohon maaf bang, aja nasar bang. iya break ya. Pokoknya cerita abang-abang ini kayaknya kita 3-4 episode nggak kelar-kelar. Break dulu habis Oke, nasar ntar kita ya Jan, lanjutin. yuk, siap. Abang-abang ini makin seru nih setelah aja nasar kita dengerin cerita nostalgianya di 90-an. Bang, ini kita ngomongin pasar baru yang centung sama copet. Aneh pernah podcast di abang-abangan. Zaman itu copet berebut lahan atau berteman kurang tahu bang ya. Cuman di zaman ente copet pasar baru seperti apa bang? Jadi kalau di zaman gue copet pasar baru kan terbagi 2 kelompok ya. Kelompoknya si A, si B, ada si Agus, ada si Makmur. Ini nama orang. Emang ketuanya namanya gitu. Iya. Berapa orang tuh? Berapa orang? Satu orang? Iya, satu orang gerombolannya banyak kan gitu ya bahasanya. Jadi mereka lebih apa ya? Kalau dulu kita lebih atur ya, biar lu nggak sampai bentrok gitu. Lu jam sekian, lu jam sekian gitu. Dan mereka mungkin Yang atur anak budut tuh. iya, kita bisa atur juga tuh copetnya. Lu begitu gitu bahasanya. Lu juga jangan nyopet yang begini kan gitu. Aturan mainnya. Aturan mainnya. Berarti wilayah juga dong. Kalau wilayah kan dia gini, jadi gini. Dia dari si A nih misalnya, kalau misalnya benar-benar siang nih, si A itu dari Harmoni sampai Pasar Baru. Turunlah. Dari Harmoni sampai Istiqlal. Nah, dari Istiqlal kan ke halte Pasar Baru. Dari halte Pasar Baru tuh lain lagi tuh kelompoknya sampai ke Senen. Jadi gitu tuh Om, di ini apa kita tahu tuh semua permainan dia kayak gimana gitu. Berarti jatuhnya ente sama copet berbagi keadaan ya. Keadaan dalam hal apa dulu nih? Jalur nih. Oh, jadi enggak kan zaman Upeti sih, daripada upeti sih. kan budut sama lah sama STMA kan letak dan segala macem di zaman ente. Oh, kalau di zaman kita nggak ada. Ya itu ada Oh, enggak? Kalau di zaman kita nggak ada tuh yang namanya betak-betak gitu. Oh, nggak ada. Misalnya nggak ada. Misalnya Berarti budut awal-awal 90 tuh nggak ada cerita ngebetak. nggak ada cerita ngebetak. Jadi kalau di budut mau perempuan, mau lelaki, mau SMA mana aman-aman aja. Mau pakai jam tangan bagus, mau pakai sepatu bagus aman-aman aja. Gitu. Paling juga 1-2 ya. Kalau lagi sableng aja tuh tuker aja dong sepatu lo sama gue. Hanya gitu. tukeran. Hanya tukeran. Atau Nggak bahasanya ada niat memiliki. Oh kan? enggak, bukan. Emang kita milikin tapi bahasanya tukeran Iya, gitu. maksudnya Enggak ngerampok lah ya kan kalau nggak ada unsur kriminal lah ya. oh enggak ada. Kita jadi gini, di 90 kita pure ya. Pure Perkelahian. iya, ribut aja tuh, ribut. Kita lebih suka ribut lah ya. Gitu. Iya, kelas 1 aja kita sama preman ya kan, yang Iya. depan Oh iya di ini ya, baru bubar upacara gitu kan, kita lawan preman. sama kita lebih iseng-iseng iseng-iseng sebenarnya iseng anaknya iseng aja. Kalau misalnya kayak gini, gue kadang-kadang tuh sama Cepi ya, kadang-kadang iseng tuh kalau di
di Jalan Budi tuh di jembatan kan anak Captun kan suka lewat kita tungguin Captun juga karena kan gua kalau praktek kita pagi ya. Kalau pagi usia kita tungguin Captun. Yuk, dia kan lewat ayo kita ributin gitu aja sih lebih ke situ gitu. Godain sih kalau godain. Iya, atau polisi lewat kita, woi, sambil hitung gitu. Jadi budayanya emang perkelahian. Iya, emang perkelahian, emang Bukan identik ya. kriminal, Nggak ada. Copet, beta. Nggak ada, karena kita diajarin sama Sekarang orang mah tua udah kita nggak ngilangin begitu. nyawa sih ya, parah. Kalau mungkin juga kalau dulu ada juga, Ada, cuma nggak diekspos. lebih yang nggak diekspos. Yang kedua juga itu tadi kita lebih, oh gue nih pelajar, ya kan Oh, gitu. Kalau sadar diri ya? sadar diri ya. Kalau ribut sih biasa ya. Kalau minum mah biasa. Itu kan badung ya. Anak laki kan emang begitu badungnya. Kalau ngambil bukan badung namanya. Kalau ngambil kan kriminal tuh jatuhnya, gitu. Lu bawa barang dulu 6 bulan doang kan? Iya, gitu. Jadi 3 bulan. hanya istilahnya, oh tuh itu undang-undang nggak kayak zaman sekarang ya. Iya, gitu. Jadi kalau kita lebih gini, kita ributnya sama sekolah ini nih. Kita cari lagi yuk sekolah mana yang kita mau ributin gitu. Dan gue juga udah muter-muter gitu aja nih. Kalau 913 bahasa ribut sama 7 doang, kita main yuk ke Blok M, kita cari aja musuh di mana kek gitu. Lebih ke situ ya, bukan oh cari yuk yang punya barang bagus kita ambil. Walaupun lahan istilahnya SMA ya, karena cenderung STM lahan untuk pencarian itu, apalagi 913 SMA 7, SMA 4, iya. ya kan? Ada gitu. Cuman Zaman gue sih sama 4 nggak ribut ya. Zaman kita ya. Lebih pada lebih kita ke cover. Iya, justru lebih ngebantu SMA 4 tuh sama nyerang Zamannya nyerang masih SMA Richard 4. Sambera lah ya. Iya, gitu. Renang tuh. Karena kan kita lebih fokus ribut sama SMA 7 aja. berarti kalau SMA warisannya udah catur. Captun. Captun ini sebenarnya bukan tugas kita juga tuh. Ada basis lain. Iya dong, itu kan ada Basis 63, tahunya Priok. ada 58. Kita tahunya Priok dulu ya. Gitu, 58 iya. Kemayoran. Jarang bersentuhan ya. Harus. Kecuali emang ada hajat Budut pengen invasi ke Captun. Oh, kalau nggak jadi gini. Zaman gua kan pernah juga tuh damai tuh. Captun minta damai. Oh, itu fenomenanya tuh. Nah, sempat damai? Captun sempat minta damai. Kan kalau bicara Nah, dia nih pelakunya yang dipanggil. Kenapa gue yang dipanggil tuh sama ini? Kan itu kan sebenarnya Tahun dia berapa tuh, Bang? tahun 90. Iya, 90. kan kita kelas Udah nggak ada kelas 3 kan? Kita kelas 3. Iya, maksudnya lagi damai itu kelas 3 ya? Kelas Kita 3. Oh. Kalau nggak salah. Ente perwakilannya Gue cuma 6 orang, 6 apa 7 orang gitu. Gue perwakilan tuh kemana, Bang? ke itu Jalan Garuda Tamsis. Merpati apa Garuda tuh komplek Garuda Kemayoran. Kemayoran. Jadi begini bahasanya, kan bukan gue yang bersentuhan sama Captun. Anak 58, anak 63. Iya, harus kan mereka yang jadi perwakilan. Kenapa? Kan di Budut kan ada Pasur tuh, guru danger killer lah. Karena karate ya. Semua anak Budut takut deh sama dia gitu. Legend. Nah, bahasanya gue ditunjuk tuh. Lu Bon ikut gue. Ya, ikut saya. Waduh, ikut 6 orang. 6 orang ya kan. Tapi 913 ente doang. 913 kalau nggak salah 3 orang. Gue Bule, almarhum Bule sama Bitel ya kalau nggak salah ya. Pokoknya antara 6 sampai 8 orang ya. Naik mobilnya Pak Tamsir tuh. Oh, kita mau kemana nih? Gitu ya kan. Nggak taunya kita diajak ke itu komplek Merpati apa Garuda ya, komplek yang di jalan itu, jalan Garuda, Tamsis. Kemayoran. Waduh, anak sekolah banyak nih, anak berapa nih, ya kan gitu. Nggak taunya Pak Tamsil bilang, ini anak Captun mau minta damai sama kita. Ngomong dong kan, mau minta damai, ya kan? Biar kata, ya kan? Kan kita sempat ini juga kan, down juga lah. Banyak karena takutnya apa ya, bahasanya dia ingkar. Iya, under control. Under control ingkar kan pasti jadi ribut gitu. Ya tapi tetap aja sih kita sih yang namanya udah ketempa ya gitu. Takut sih ada, manusiawi kan. Tapi jangan sampai kelihatan takut-takut juga kan gitu. Tadi itu Kan. deklarasi sih. Dia deklarasi. Oh, kita datang ke Captun ngundang. Captun datang ke Budut. Tukeran baju, kita buka baju di situ. Benar, zaman Polisi kita pilok-pilok tuh Budut Bob mungkin Captun. karena pusing juga. segitu? Iya. Polisi gue seneng nih begini nih. Sawah besar nggak ada ribut ya nggak? Karena pusing Gitu. di pressure terus kan. Mungkin dia mau di pressure terus sama kita tuh di Jalan Budi. Yang pressure kita gitu. Ya Jadi kan? kenapa begitu Captun begitu fenomenal sama anak Budut? Karena di situ ada SMP 5, 4 sering main sama anak Budut. SMP-nya. Nah, dapatnya SMA Captun. Rata-rata ini udah tahu nih anak-anak Budutnya. Mungkin teman-temannya juga kan. Kebetulan wilayahnya yang gua tahu nih anak Captun ya, Kemayoran, Ginjing ya. Oh iya. Udah situ. Ginjing. Pokoknya daerah timur gitu ya. Dan itu deklarasi
Gecatan senjatanya sampai berapa lama yang ente tahu? Minggu, habis itu diselesai. Edah. Oh enggak, itu lama juga Om. Itu lama Minggu sampai lah. kita, enggak, itu lama sampai kita selesai. Itu keluar. Iya, sampai Kita nggak ada tawaran lagi. Kadang Ya? nggak, kita nggak ada tawar sama Captun gitu. Tapi nggak tahu tuh setelah 91 apa masih tetap lanjut. enggak, maksudnya masih tetap damai apa beda Gesekan cerita, lagi. apa beda cerita. Kalau di era kita udah nggak ada, kita Nggak udah ada ya? nggak ada ribut sama Captun. Oh, gue taunya seminggu tuh karena masih ada riak-riak di 58 Oh kan. enggak. Kalau setahu gue justru seminggu kemudian anak Captun datang ke Budut. Datang ke Budut tuh. Dia Silaturahmi. Iya, mereka datang. Cewek-cewek gitu. juga datang. Iya, walaupun sama anak-anak masih ada topi, buat gue topinya Masih gitu, begitu. masih begitu. Tapi setelah itu memang nggak ada itu tuh. Nggak ada keributan lagi tuh gitu. Nggak kedengeran lagi ya, nggak kedengeran nih. Tapi nggak tahu ya kalau Setelah lu lulus. iya, gue nggak tahu deh kalau lu, kan gue nggak selamanya di Budut gitu. Jadi setelah perdamaian itu anak budut jadi kayak apa ya, bumper. Sampai gue dipanggil sama Gardisun kumpul bareng tuh di sekolahan. Iya. Jadi ada keributan di Salemba. Kebetulan Cemong tuh abangnya di situ di Jalan SMA Nusantara. Jadi kalau ada yang mau ribut sama Nusantara nih, kita bumper nih anak budut. Oh banyak anak Iya, anak begitu Budut ya. jadi bumper tuh. Iya. Ribut Makanya kayak kata- Muhammadiyah sama Sin Yosep, kita pernah ikut bantu. Mediasi lah bahasanya. 70 sama apa tuh? Apa? Enggak, 70 bulan Sama 6. sama 6. Kita pernah inian juga bantu gitu. Karena udah nggak ada lawan, mau ribut sama siapa gitu ya. Jadi Budut ini bagian yang diundang sebagai bagian dari misi perdamaian pelajar pada saat Iya, itu. Iya, benar. Karena basis besar tuh kan dulu 4 ya. Ada 913, Tanabang, 806 sama Blok M lah. 106 ya. Fikus. Iya, 06. iya terakhir itu 106. Zaman gue nih, zaman gue 63 nggak kedengeran. Ya. Terus 58 juga kurang kedengeran. 40 juga Belum kurang ada, kedengeran. belum Belum ada. Ada sih mungkin sedikit. Nggak. Nah, di bawah gua orang baru banyak. Karena kan kalau 40 lebih banyak apa ya, kalau gue bilang simpatisan ya, berbarengan naik Zaman mobil. dulu. Sama. Iya. Di 913 juga gini, di Budut 913 itu nggak semuanya anak Budut. Ada anak STMKR gabung 1212. Grafika ada. Iya, karena kan kita pada saat itu kan senasib ya sama-sama STM. Yuk dia ikut aja gitu. Jadi kalau ukuran besarnya gini nih, kan kita kumpul pasar baru nih. 913 tuh datang, 3 baru keangkut semua tuh. Iya. Lu bayangin tuh atas bawah penuh tuh ya. Iya. Berapa banyak gitu anak 913. Begitu juga anak Tanabang naik 10, 12 ya kan. Udah ngegantung penuh tuh sampai 54 kan, makin gue bilang Pak basis besar termasuk 806. Cuma kalau 806 masih ada bahasanya kekeluargaannya ya. Iya. Anak pagi nungguin anak siang. Iya, maksudnya. Oh, yang pagi sama siang yang akur pertama kali dan bersinergi Iya. 806. 806 gua akuin itu karena gua kenal anak Oh, paginya. modelnya dia lah ya. Iya. Ya, karena kalau gua di 913 anak pagi terlalu sedikit Iya. gitu. Lebih Nggak dominan pulang lewat lah. belakang tuh, lewat P12. Jalur P12. Iya, lewat P12 yang biru. Iya, yang ke Yang Kopami. iya, Kopami. Itu lebih aman lagi kan tuh pulang dari situ gitu. Ini bukan maksudnya ngecilin anak pagi. Anak pagi lebih pada pelajar sih ya. Iya, emang Terus selektif lagi kan dia pilihan. Pinternya anak pagi, Iya. sore anak siang. Ya istilahnya hampir semua lah ya. Iya. Oke, kalau bicara kayak balik lagi ke tadi tuh, kalau bicara misalnya anak Budut nggak ngambil ini, karena kita punya cerita unik juga. Anak SMA 7 perempuannya suka naik 913. Sedikit pun nggak pernah kita ganggu, bahkan jadi temen loh. Kalau udah sampai gambir nih, anak 7 lagi pada nongkrong, lakinya ribut sama kita, si perempuannya mah naik 913. Oh, nggak diapa-apain? Enggak dia Ngapain? Widih. Tapi emang anak-anak budut nggak Kan makan Pak perempuan. Cidek pasang-pasang tebal persoalan. Oh, karena zamannya gue Cidek paling ganteng. Paling ganteng. Nah, gitu, paling ganteng. Om Cidek. Cidek. Paling ganteng di Ganteng. 93. Dek raya nih Ray. Iya. Dek raya nih. Iya, paling ganteng. Jadi dia cewek banyak Oh, gitu. siapa yang nggak kenal dia? Iya, gitu. Jadi aman. Mau mau habis ribut sama si cowok, ceweknya nggak Oh, ada. nggak ngaruh. Nggak Kita nggak ngaruh. pernah ganggu itu. Bahkan ya. ribut besar sama SMA 1 ya. Iya, paling Ketemu anak ceweknya ya. Nah, nggak usah takut lu mau ngapain. Zaman Gua yang kita cari ya, zaman cowoknya. kita jadi gini. Kita lebih apa ya? Lebih beradab ya, asik. Zaman kita. Jadi kalau kita ribut sama laki, kita ribut aja sama lakinya, nggak sama perempuannya.
kan gitu kan. Bener Om. Jadi di 93 tuh kalau misalnya banyak anak SMA 7 tuh di mobil gua banyak juga, mungkin di mobil lu banyak juga kan. Enggak diganggu sama sekali, enggak diambil tasnya, enggak dicolek-colek. Bahkan kita ngobrol gitu. Maka mereka merasa aman gitu kalau bareng sama anak budut gitu. Dan anak budut juga ganteng-ganteng pada saat itu, Bang. Kayaknya gua doang deh Om. Tapi Tapi yang ente kalau ganteng mau Cidek. Oh iya. jadi begini, Wai, kalau lo bilang ganteng dari nih, ceweknya. dengerin, kalau lo bilang ganteng, emang anak budut ganteng-ganteng, cuma yang naksir banci banteng. Ngomongin banci kita seru nih banci banteng. Oh dia lebih pas ya. Dan budut emang ada zaman itu apa ya? Banci lapangan banteng bukan banci taman lawang. Idolo ya itu. Punya cerita apa nih Bang sama banci-banci lapangan banteng nih? Ya sebenarnya sih itu dari cerita teman-teman sih ya. Kalau gue terlibat langsung, gue nggak doyan ya. Nggak doyan, catet tuh. Kalau gue pernah punya cerita sama Banci Banci. tuh di TL, bukan TL, apa sih kalau dulu PTT tuh, PTT lagi dibangun tuh yang di Grogol tuh, ya kan Grogol kan dulu lagi Taman Anggrek baru dibangun tuh, kan itu kan ini bencong-bencong tuh, Tempat ngumpulnya? tempat ngumpul, iya tempat jualannya bencong-bencong kan. Ini Ya, bicaranya setelah maghrib ya? iya, kan gue pernah jauh juga tuh sama Dani nungguin anak ini, sisa anak SMA 7 yang pulang, ya kan ada juga kan, Sempalan. iya, samping gue bencong-bencong juga kan, tapi kan ngesel, bencongnya suka ngegangguin tuh, kakek kita diginiin, lama-lama kan kita gerah ya, bukan kesel, gue gerah juga nih, kita mau apain dia bencong, ya kan, ya udah kita minggir atau apa gitu bahasanya. Ngeri Bang ya? Ngeri sih enggak, lebih ke apa ya? Jijik. Enggak. Oh dia kan orang juga. Iya kan. Iya loh. Juga tuh bencong. Iya, tapi gua jijik. Emang nggak boleh jijik. Jadi lebih apa ya? Udahlah ngapain kita layanin gitu, ladenin gitu. Ya kalau lo lewat tampilan di tengah lapangan banteng mah nggak kayak banci deh. Iya. Cowok biasa. Oh, itu lebih- Jalan-jalan deh. Oh iya. Bener. Aduh, termasuk babe. Tapi ente paling usil Bang ya? Iya, demen godain doang. Oh ya, kalau di budut usil, ya memang kita Iya. usil. Gue bilang kalau gue di budut usilnya apa ya, keterlaluan kalau gue usil ya. Jadi bahasa kalau gue di budut gini. Kalau contoh, misalnya gue baris ya kan gitu ya, baris. Terus karena gua nggak, kan dulu kan ada kejadian besar tuh yang masalah sama TNI tuh. Jadi kalau pulang tuh suka baris ya Om ya. Nah gua kan suka nyelonong aja tuh. Gua pernah ditendang tuh sama pasur tuh, muka gua, Bon lu main nyelonong aja gitu. Aduh sialan, nanti gua ditendang nih. Gua mesti balas tuh. Pokoknya apapun yang jadi ke badan gue dipukul, gua harus balas sama orang gitu. Balasnya? Ya siapa aja tuh. Siapa yang ketemunya, bukan ke Pak Suryadi, nggak berani lah. Iya nggak. Jagoan. berani. Pasti balasnya sama anak budut, gue tonjok aja anak budut puak aja. Lu nonyok gue, muka lu ngeselin. Gitu aja udah. Subjektif ya. Subjektif, muka lu ngeselin gitu. Dan gue juga kalau misalnya di pasar baru tuh ya, gue Dani tuh, Om Dani, bule. Jadi gue sekarang nongkrong di pasar baru tuh, suka nungguin tuh. Mana yang mukanya ngeselin nih, kita gebukin aja. Ngapain lagi kayak begitu tuh Om. Jadi gue gebukin bertiga, kadang-kadang gue berempat, gebukin apa, kita gue tinggal. Kenapa itu alasannya digebukin? Mukanya ngeselin. Sampai ketangkep tuh Dani di bawah. Bagian napas tuh ya. Gua bilang, Ketum gue itu, ketum gue. Dan, tuh badannya gede Dan, kita gebukin yuk gitu. Ente kalau sama ngeliat muka Cidek, ngeselin apa kasihan Bang? Apa ya kalau Cidek? Sayang kalau dia. Fantastis gue. Tapi Cidek luar biasa. Bang Cidek, Om Cidek tuh luar biasa ya. Jadi perlu bahasa tahu gue nih, lebih Cidek tuh pandai dekat. mengumpulkan orang, Iya betul. mengorganisasi Iya, orang. mantap. Kalau Ah. Cidek, kalau kita paham inian nih, sebenarnya tujuan dia bagus. Dia maunya tuh seperti ini gitu. Cuma kan kadang-kadang kan pemikiran orang beda-beda. Beda-beda. Jadi kita nggak bisa paksain gitu. Kadang asumsinya dia banyak yang belum bisa diterima gitu dan suka dipaksain. Iya, Tapi kalau ngumpul tapi nggak ada tujuannya, nggak ada Bang Cidek nggak rame Bang ya? oh kalau zaman lagi gue, Oh. oh iya jelas gitu. Pokoknya is the best lah Cidek tuh gitu. Sampai gue mau jatuh cinta loh sama Cidek. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dia tuh teman, kalau Cidek tuh teman sekolah juga. Soulmate Iya, lah ya. maksudnya gini, teman sekolah. Karena kan kalau di Gang Subur tuh semua harus soulmate. Iya. Ya kan, karena kita setelah dari budut juga kita berteman kan gitu. Jadi kita saling apa ya? Saling
bantu gimana sih dia saling memahami. ya sama semua, nggak di Anegang Subur juga, Budut yang lain juga kita harus saling kompak lah, saling bantu kalau kenapa-napa juga seperti itu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan ceritanya Bang Aye sama Bang Raya Budut. Oke guys, Budut 913 dan Forever Tanah Abang or something. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, komennya, dan tunggu-tunggu konten-konten berikutnya. Tunggu part 2-nya. Thank you, bye-bye.